Krisis dalam hidup manusia ada berbagai macam bentuknya. Ada krisis kepercayaan, kita menjadi ragu, atau kepercayaan kita kepada seseorang itu sudah tercoreng sehingga kita tidak mudah lagi percaya kepadanya. Ada lagi krisis keyakinan, krisis iman. Percaya kita kepada Tuhan tergoyahkan ketika datang masalah melanda, menimpa, dan menghimpit hidup kita. Selain itu ada juga krisis keuangan, krisis ekonomi, di mana banyak orang yang mengalami masalah-masalah ekonomi finansial di rumah tangganya, dalam penghidupannya, sehingga itu sangat mengkhawatirkan, bahkan merisaukan dan merepotkan untuk kita terus berjalan. Pada dasarnya dan pada umumnya krisis selalu menghambat. Tidak ada krisis yang disukai orang dan lalu kemudian dianggap itu bisa membuat seseorang makin produktif, makin justru menjadi hebat lewat krisis. Tetapi berbeda dengan pandangan umum yang ada, Tuhan justru memakai banyak krisis yang dihadapi oleh orang percaya untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan hebat. Justru lewat krisis, maka iman seseorang itu makin bertambah dan bertumbuh, bahkan berkembang dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berkata kepada orang-orang pada waktu itu yang memang sebagian besar mengalami masa krisis di dalam hidupnya, yaitu pergumulan-pergumulan krisis mereka di dalam hubungan, krisis juga di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah bagi orang Israel yang ada di bawah penjajahan tentara Roma, pemerintahan Roma waktu itu. Dan ini menyebabkan banyak orang yang tergoncang imannya karena merasa krisis itu selalu menghambat kehidupan mereka. Tetapi Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan Bapaknya adalah pengusahanya. Bagian ini ingin mengatakan bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas segala hidup manusia, termasuk krisis yang dihadapinya. Memang di mata manusia krisis menghambat, merusak, mengacaukan, membuat kerugian yang sangat besar, bahkan bisa menyebabkan berbagai macam hal sengsara lainnya akibat krisis yang melanda. Tetapi Tuhan mengatakan, aku pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Tuhan ingin mengatakan bahwa Dialah yang pegang kendali atas segalanya, termasuk juga krisis yang dihadapi oleh manusia. Dan sebagai pokok anggur, kalau pohon anggur itu ada ranting-ranting yang melekat kepada pokok itu, yang lewat pokok itu makanan dari akarnya akan teralirkan kepada ranting-ranting sampai dia bisa berdaun, dia bisa berbunga, akhirnya dia bisa berbuah. Tetapi pernyataan ini justru menjadi satu pernyataan yang penting di dalam mengikut Tuhan kita, yaitu ketika dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sekalipun kita melekat kepada Tuhan kita, tetapi bila kita tidak produktif, tidak berubah, tidak menjadi lebih memuliakan nama Tuhan atau memperkenankan hati Tuhan, maka itu akan dikikis habis.
Karena ketika ranting itu dipotong, dia bisa akan tumbuh ranting baru yang bisa jadi akan lebih baik dari ranting yang sebelumnya setelah dipotong. Dan dikatakan pula setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kalau ini ranting yang berbuah berarti sosok orang percaya yang bisa jadi dalam proses perubahan makin dewasa, sedang menjadi makin baik dan memuliakan nama Tuhan. Tapi di sini dikatakan kalau yang tadi dipotong ini dibersihkan. Berarti ada bagian-bagian sisi-sisi buruk dari ranting itu. Mungkin ada hama, mungkin ada serangga, mungkin ada jamur yang merusak ranting sehingga tidak dapat berbuah atau menghambat pembuahan terjadi. Maka itu dibersihkan oleh pokok anggur itu, oleh bapak pengusaha itu. Dan ini yang diperlukan sebenarnya di dalam kita melihat juga krisis yang kita hadapi. Tuhan bisa membersihkan kita, memotong kita justru lewat masa krisis. Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diproses lewat masa krisis yang berat. Dari Abraham menanti kelahiran anak, lalu Nuh, juga kita lihat bagaimana Ishak, Yakub, Yusuf semuanya mengalami diproses, termasuk Musa dan Daud. Semua mengalami bagaimana dikikis habis dan semua terjadi pada masa krisis dalam hidup mereka. Ini ingin memberitahu kepada kita bahwa masa krisis yang kita hadapi hari ini sesungguhnya memang kita rasakan bisa menghambat. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan atau dari mata iman menurut apa yang Tuhan mau, krisis yang melanda itu sebenarnya di dalam agenda Tuhan, cara Tuhan untuk mengikis sisi buruk kita agar tertumbuhlah pribadi yang baru, yang kuat, yang kokoh, yang tangguh. Krisis memang menghambat, tetapi Tuhan mengikis sisi buruk kita yang menghambat pendewasaan diri kita. Ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa produktif dalam iman kita. Ada banyak hal, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ada tabiat-tabiat lama yang kita masih pelihara dan kita pikir itu adalah sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan. Tapi Tuhan kikis habis lewat krisis. Supaya sisi baik itu bertumbuh dan bisa berbuah lebih banyak. Hari ini marilah tunduk, dibersihkan oleh Tuhan, dikikis habis sisi-sisi buruk kita. Di masa krisis ini periksalah diri, minta Tuhan selidiki hati, dan coba bertanya kepada diri hal-hal apa di masa krisis ini yang aku harus tanggalkan, yang aku harus singkirkan, yang aku harus rela dikikis habis oleh Tuhan. Mungkin kesombongan, keangkuhan, mungkin juga kebanggaan-kebanggaan yang kita anggap itu andalan hidup kita. Dan itu mau dikikis habis supaya kita tetap percaya kepada Tuhan semata dan hidup kudus di dalamnya. Sisi buruk kita dapat menghambat, tetapi kasih Tuhan sanggup mengikisnya agar itu tidak menghambat pendewasaan diri kita. Selamat dikikis oleh kasih Tuhan dan hiduplah tetap di dalam anugerah dan hikmat-Nya. Amin.